Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang kakak menemani adiknya yang masih remaja untuk menggugurkan bayinya akibat pergaulannya. Namun masalahnya tidak selesai di situ. Si kakak malah terus dihantui anak kecil dan dia juga kesulitan mempunyai anak. Benarkah itu karma dari perbuatannya ke si adik? Langsung kita cari tahu di alur cerita Phony aka The Unborn Soul 2023 selengkapnya. Di sebuah rumah sakit, seorang kakak bernama Tao membawa adik sepupu perempuannya bernama New ke rumah sakit. Mereka pun menemui Dr. Pong. Tao bertujuan untuk menggugurkan anak yang dikandung New. Ketika Dr. Pong melakukan operasi, Tao pun menemani sepupunya itu. Namun karena tidak sanggup melihatnya, dia pun meninggalkan New sendiri dan pergi keluar dari ruang operasi. Ketika dia berada di luar, operasi pun selesai dilakukan. Tao mendengar suara teriakan New yang merasa bersalah telah menggugurkan kandungannya. Namun setelah itu dia mendengar ini. Sekarang kita menuju ke rumah Tao. Asisten rumah tangganya bernama Nu sedang melakukan doa dan meletakkan makanan dan manisan di halaman rumah, karena mereka baru saja pindah ke rumah tersebut. Akan tetapi majikannya yaitu Tao marah karena tidak percaya dengan hal mistis. Tao pun menyuruh Nu untuk membersihkan semua ritual yang dibuatnya. Nu berlutut dan meminta maaf kepada roh karena ucapan yang dikatakan oleh Tao. Tao pun masih tidak percaya dengan hal-hal mistis tersebut. Lalu ia pun masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu suami Tao yang bernama Tung pulang. Nu dan majikannya Tung ternyata adalah teman semasa kecil. Pernikahan Tao dan Tung pun sudah berjalan 4 tahun. Namun mereka masih belum punya anak. Mereka pun makan malam di rumah. Saat makan malam, Nu tidak sengaja menyinggung mereka karena belum mempunyai anak. Tung sedikit marah kepadanya. Saat menuju ke dapur, Nu bergumam sendiri dan mengatakan keprihatinannya karena keluarga ini tidak memiliki momongan. Sementara orang di luar sana tega menggugurkan anaknya. Tao segera ke toilet dan teringat dengan sepupunya yang dia bawa untuk menggugurkan kandungannya. Ketika membasuh wajahnya, Tao mendengar suara. Tao melihat ke arah luar pintu, tapi tidak ada apa-apa. Ia pun memeriksa sekeliling. Ia melihat jendela terbuka. Dia mendengar suara tawa anak kecil. Saat mencari asal suara itu, dia melihat ada sebuah boneka di atas kursi. Ternyata boneka tersebut adalah hadiah dari suaminya. Setelah itu, Tao menyuruh suaminya untuk melanjutkan makan malamnya. Ponsel Tao berbunyi. Dia mendapat telepon dari bibinya yaitu Bah. Bah mengatakan dia tidak bisa menghubungi putrinya New dan mulai khawatir. Tao bilang dia akan mencari New. Di sisi lain, Dr. Pong sedang mengunjungi putranya bernama Min di rumah sakit. Min menderita penyakit kanker. Saat Pong mengobrol dengan Min, hidung Min berdarah dan ia pun pingsan. Pong pun terkejut dan berteriak memanggil perawat. Kembali ke Tao yang pergi ke rumah susun. New tinggal di rumah susun tersebut. New masih belum bisa memaafkan Tao karena menyuruhnya menggugurkan kandungannya. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Di sebuah panti asuhan ada seorang ibu yang ingin meninggalkan bayinya dan ingin kembali ke rumah keluarganya. Namun pengurus panti asuhan yang bernama Tuan menyarankan agar wanita tersebut menunggu seminggu lagi karena bayi tersebut masih butuh ASI. Kembali ke Tao yang sedang dalam perjalanan pulang. Ia masih memikirkan apa yang New sampaikan kepadanya ketika berjumpa tadi. New mengatakan semenjak melakukan aborsi, dia tidak bisa tidur. Ketika menutup mata, ia selalu melihat darah. Ia juga sering mendengar suara bayi yang menangis. Itulah sebabnya dia meletakkan altar dan melakukan ritual di dalam kamarnya. New merasa sangat menyesal karena mendengarkan Tao untuk melakukan aborsi. Namun, ketika Tao mengatakan agar New jangan menyesali perbuatannya, ini yang terjadi. Sesampainya di rumah, Tao pun masuk ke kamarnya. Dan ini yang terjadi di kamarnya. Ia pun mendekati dan mematikan suara boneka itu. Setelah itu, Nu datang ke kamar Tao dan membawa sup. Nu juga mengatakan ada perbaikan listrik di sekitar situ sehingga akan ada pemadaman listrik. Tuan Tung sendiri akan pulang terlambat dari kantor hari ini. Nu pun segera meninggalkan kamar Tao. Listrik kembali padam.
dan Tao berteriak memanggil Nu. Sementara di ruangan yang lain, Nu sedang membawakan sebuah lilin. Dia merasakan ada sesuatu di belakangnya, namun ia tidak berani melirik. Ia langsung berlari meninggalkan ruangan itu. Sesuatu mendekati kamar Tao. Ada seorang anak yang mencoba membangunkan Tao, dan ketika Tao membuka matanya, tiba-tiba Tung membangunkan Tao, dan ternyata semuanya hanya mimpi buruk. Ketika melihat ke arah sudut tempat tidur, dia melihat boneka itu lagi. Keesokan harinya, Tao pun membuang boneka itu. Di rumah sakit, seorang perawat memberikan jenazah janin hasil aborsi kepada Tuan. Setelah menerima jenazah janin tersebut, Tuan pun pergi meninggalkan rumah sakit itu. Di sisi lain, Dr. Pong yang berada di rumah sakit ingin segera pulang dan menemui Min. Di tempat yang berbeda, anak angkat Tuan yang bernama Haibi sedang memakamkan jenazah janin yang dibawanya dari rumah sakit tadi. Malam pun tiba. Tung yang baru pulang dari kantor melihat ada sesajen di halaman rumah. Tung pun marah kepada Nu dan menyuruhnya untuk tidak melakukannya lagi. Di rumah sakit, Dr. Pong sedang menjenguk Min yang sedang dirawat intensif di rumah sakit. Tengah malam saat Nu sedang tertidur, dia dibangunkan dengan suara ketukan pintu. Ia pun melihat keluar kamar, namun tidak ada siapa-siapa. Nu pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Ia pun kembali dikagetkan dengan suara piano. Dia keluar untuk melihat asal suara itu. Dan ketika ia sedang memeriksa sekitar piano, terjadi sesuatu. Ia pun naik ke atas untuk memeriksa ruangan yang lain. Ia menaiki tangga. Namun karena takut, Nu pun kembali turun. Saat menuruni tangga, ia mendengar suara lagi. Dan ketika ia melihat ke bawah tangga, Nu pun terjatuh dari tangga. Keesokan paginya, Nu menceritakan yang dialaminya semalam pada Tao. Saat mereka sedang berbicara, pintu tertutup secara tiba-tiba. Setelah itu, Tao pergi menemui seorang paranormal. Paranormal ini mengatakan bahwa selama ini, Tao diikuti oleh roh seorang janin. Roh itu mungkin adalah janin adik sepupu Tao yang diaborsi, sehingga janin itu punya dendam dan ingin mencelakakan Tao. Paranormal itu memberikan jimat yang harus ditempelkan di depan pintu rumah. Setelah itu, dia menyuruh Tao memberikan persembahan untuknya. Paranormal tersebut pun meminta rambut dan darah Tao untuk melakukan ritual, supaya hubungan antara Tao dan roh janin itu terputus. Không ai cúng, nó sẽ đói khổ để nó không còn theo cô nữa. Setelah hal itu dilakukan, rumah Tao sudah kembali normal. Tung mengajak istrinya untuk memeriksakan diri ke dokter. Tung bilang kalau dia sering melihat istrinya muntah. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan kalau Tao sedang hamil dan usia kandungannya adalah 7 minggu. Di rumah sakit, Pong datang untuk menjenguk Min. Perawat mengatakan bahwa Hui, teman sekamar Min di rumah sakit, telah meninggal. Setelah mengetahui itu, Min tidak mau makan dari pagi. Di sisi lainnya, saat Tung memasukkan perlengkapan bayi ke dalam rumah, ia melihat jimat yang ditempelkan di tembok rumahnya dan terlihat kesal. Tung pun telah merenovasi sebuah kamar khusus untuk menyambut kelahiran sang bayi. Malam pun tiba. Saat Tao sedang bermain piano, kembali terjadi sesuatu. Terdengar suara dari kamar anak yang baru mereka renovasi. Saat memasuki kamar tersebut, Tao melihat kamar sudah berantakan. Ketika dia menoleh ke belakang, Tao pun menahan ayunan tersebut. Tiba-tiba, lampu mulai mati dan menyala. Dia terdengar suara boneka bayi dari dalam lemari. Dan ketika ia membukanya, ternyata itu hanya mimpi. Setelah itu, Tao bangun dan berlari menuju kamar anak yang baru mereka renovasi itu. Tao langsung membuka lemari. Nu bilang kalau dia yang memungutnya dari tempat sampah. Dia meletakkan boneka itu di lemari. Tao pun melemparkan boneka itu sambil berteriak histeris. Tung pun menenangkannya dan mengajaknya kembali ke kamar dan meninggalkan kamar anak tersebut. Keesokan harinya, ketika Tung ingin berangkat ke kantor, ia bilang akan membawa istrinya untuk menemui temannya, yaitu Dr. Bao. Tapi Tao menolak karena dia lebih nyaman jika diperiksa oleh dokter wanita. Tung pun pergi meninggalkan istrinya. Saat hendak masuk ke dalam rumah, Tao melihat jimat yang ia tempel di dekat pintu sudah tidak ada lagi. Ia pun bertanya kepada Nu, apa Nu yang membuang jimat itu? Nu bilang dia tidak membuangnya. Di kantor, Tung pun mulai penasaran dengan jimat yang ia temukan menempel di dinding. Ia pun mencari tahu tentang jimat itu di internet.
Dan akhirnya dia tahu bahwa jimat itu adalah untuk mengusir roh janin. Di sisi lain, Tao kembali memeriksa kamar anak itu. Ketika dia keluar, terjadi sesuatu. Tao pun berteriak. Nu yang mendengar teriakan Tao segera menuju ke kamar anak itu dan menolongnya. Sementara di kantor, Tung mendapat telepon. Setelah berbicara melalui telepon, Tung pun pulang ke rumah. Tung mengatakan kalau tadi Nu menghubunginya. Tung tanya pada istrinya tentang jimat itu. Namun istrinya berbohong dengan mengatakan kepada suaminya kalau itu jimat keberuntungan yang diberikan oleh Bibi Ba. Namun suaminya kesal dan mengatakan kalau dia sudah tahu kalau itu jimat anti roh janin. Tung ingin mendapatkan penjelasan dari istrinya. Tao pun menjelaskan kalau sebelumnya ia membawa adik sepupunya Nu untuk melakukan aborsi. Di rumah sakit, Pong menjenguk anaknya pada malam hari dan mereka pun saling bercerita. Kembali ke rumah, Tao menjelaskan pada suaminya dia terpaksa menyuruh Nyu melakukan aborsi dan roh yang mengganggunya adalah roh janin Nyu. Tung marah dan pergi meninggalkan Tao di kamar sendiri. Pagi harinya di kantor, Tung sedang menelpon dan mengatakan kalau semua saham yang dibelinya turun dan real estate sulit untuk dijual. Tiba-tiba Tao datang dan mengajak suaminya untuk makan siang. Tapi suaminya menolak karena banyak masalah. Lalu Tao pun pergi dari kantor suaminya. Tao pun pergi menemui paranormal itu lagi. Paranormal itu meyakini kalau roh janin tersebut mencoba berinkarnasi dalam rahim Tao dan ingin membalaskan dendamnya. Roh tersebut akan menghantui Tao selamanya dan akan membawa malapetaka bagi keluarganya. Paranormal itu menyuruh Tao menggugurkan kandungannya. Setelah itu Tao pun pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Tuan melihat Tao sedang duduk sendirian. Ia pun mendekatinya. Tuan pun memperkenalkan diri bahwa dia berasal dari panti asuhan malaikat kecil. Dia mencoba menghentikan tindakan aborsi yang ingin dilakukan Tao. Tuan juga mengatakan dia bisa menolongnya mempertahankan dan membesarkan bayi itu. Namun dengan nada ketus, Tao menyuruhnya untuk pergi dan menjauhinya. Lalu Tuan membuka tas yang ia pegang. Tas itu berisi jenazah janin yang baru diaborsi. Dia menunjukkannya kepada Tao. Tao muntah dan segera keluar dari rumah sakit itu. Di sisi lain, Tung sedang menghubungi temannya yaitu Dr. Bao. Ia pun meminta saran tentang kehamilan istrinya. Tung mengira kalau istrinya sedang mengalami depresi. Tao sedang duduk sendirian di kamar sambil menangis. Tung pun masuk untuk menjumpainya. Tung memeluk istrinya dan mengatakan supaya istrinya melupakan masa lalu dan juga jangan percaya pada jimat, karena itu bisa berpengaruh pada janin yang dikandungnya. Tung pun berjanji akan selalu di sisi istrinya. Malam ini, Tao yang sedang tidur pun bermimpi indah. Ia bermimpi sedang bermain bersama suami dan anaknya. Keesokan harinya, Tao melihat berita di televisi. Ia melihat paranormal yang ia jumpai sebelumnya ditangkap oleh polisi. Paranormal itu melakukan penipuan untuk mendapat banyak uang dari korbannya. Tung mematikan televisi dan mereka pun mengobrol sambil bercanda dengan Nyu. Di panti asuhan, wanita yang sebelumnya ingin meninggalkan bayinya di situ berubah pikiran. Setelah menyusuinya selama 1 minggu, dia sekarang ingin merawat terus bayinya. Di sisi lain, Nyu telah membuatkan papan roh untuk anaknya di sebuah kuil, sehingga anaknya bisa beristirahat dalam damai. Nyu juga bersumpah akan melakukan perbuatan baik untuk menebus kesalahannya. Tao juga meminta maaf kepada roh janin itu dan mengakui kesalahannya. Ia meminta agar mereka bisa menjadi ibu dan anak setelah ini. Di rumah sakit, Pong mengunjungi putranya. Ia memberikan sebuah layangan dan bermain bersamanya di dalam rumah sakit. Beberapa saat kemudian, kandungan Tao pun semakin membesar, dan keadaan di keluarga itu seperti sudah mulai membaik. Bersama dengan itu, Nyu juga sekarang aktif di bidang sosial dan kembali ceria lagi. Di sisi lain, Heibe dan Tuan merasa senang karena tidak ada panggilan dari rumah sakit. Itu berarti pelaku aborsi sudah mulai berkurang. Sedangkan di rumah sakit, Dr. Pong mendapat seorang pasien aborsi lagi. Saat melakukan operasi itu, ia mengingatkan yang disampaikan dokter yang merawat putranya, bahwa kondisi putranya memburuk. Setelah selesai operasi, Pong mendapat telepon dan mendapat kabar kalau putranya sudah meninggal. Di sisi lain, Tung membawa istrinya untuk berbelanja. Tung menanyakan kenapa istrinya selalu pergi sendirian untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Tao bilang ia tidak ingin merepotkan Tung yang selalu sibuk dengan urusan pekerjaannya. Setelah itu Tao pergi ke toilet. Di dalam toilet, ia bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu meminta maaf kepada Tao. Lalu Tao mengingat kejadian di masa lalu. Wanita itu adalah teman Tao. Saat itu mereka sedang berlibur di sebuah danau. Teman Tao tersebut membawa pacarnya dan 3 orang teman kerjanya. Tao merasa tidak nyaman, tapi teman Tao mengatakan kalau dia mengatur semua ini untuk mencarikan pasangan untuk Tao. Namun Tao tidak tertarik, karena dia ingin fokus untuk bekerja. Ketika malamnya, mereka semua mulai mabuk. Lalu teman Tao masuk ke tenda bersama pacarnya. Setelah itu Tao yang sedang mabuk juga masuk ke tendanya. Ketika Tao mulai tidur, dia pun dikerjai. Tao,
Bảo, em. Tao tiba-tiba berteriak dan suaminya membangunkannya. Setelah bangun, Tao merasakan sakit di perutnya. Dan ketika dilihat, ada bercak darah di bajunya. Tung pun segera membawa istrinya ke rumah sakit. Dokter yang menangani Tao adalah teman Tung, yaitu Dr. Bao. Dr. Bao menemui Tung dan menjelaskan kondisi istrinya stabil dan bisa dibawa pulang setelah transfusi. Namun Bao menjelaskan bahwa istrinya pernah melakukan aborsi sebelumnya, yang menyebabkan dinding rahimnya tipis sehingga akan sulit untuk mempertahankan bayinya. Tung sangat terkejut mendengar hal ini. Lalu masih ada masalah lain lagi. Bao mengatakan bayi yang dikandung istrinya mengalami sindrom Down dan akan terlahir dalam kondisi cacat yang cukup parah. Bao menyarankan agar mereka tidak mempertahankan janin tersebut. Setelah itu, Tung membawa istrinya pulang. Dalam perjalanan pulang, Tung merasa marah. Akhirnya Tao menjelaskan kalau sebelumnya dia diperkosa secara bergilir oleh 3 orang pria. Karena itu dia terpaksa memutuskan untuk melakukan aborsi. Tung terkejut sekaligus marah karena istrinya tidak mengatakannya dari awal. Mereka bisa mempertahankan bayinya jika tahu lebih awal tentang kondisi kehamilan istrinya. Namun Tao takut memeriksakan kehamilan kepada Dr. Bao. Ia takut Dr. Bao akan tahu kalau sebelumnya ia pernah melakukan aborsi. Lalu Tung ingin membawa istrinya untuk aborsi. Mereka pun bertengkar di dalam mobil. Di sisi lain, Pong sedang mempersiapkan pemakaman putranya. Setelah mengalami kecelakaan, Tao yang sedang berada di rumah sakit pun tersadar. Dia melihat perawat sedang membawa janinnya yang telah dikeluarkan. Sambil merangkak, ia pun berusaha mengejar perawat tersebut. Ia bertanya pada seorang wanita, namun wanita itu diam saja. Lalu ia bertanya pada seorang pria kemana perawat itu pergi. Dan pria itu menuju ke suatu arah tanpa berbicara sepatah kata pun. Setelah itu Nyu pun datang dan Tao pun pingsan. Tao pun terbangun dan saat melihat sekeliling, ternyata dia sudah berada di rumahnya. Saat keluar dari kamar, Tao melihat Nu sedang menangis di depan sebuah foto. Tao tak menyangka Tung akhirnya meninggal. Dia pun menangis dengan merasa bersalah. Lalu Nu pun pergi ke dapur untuk memasak. Tao pun duduk sendirian di sebuah taman. Dan ketika melihat ke belakang, ia melihat seorang anak perempuan. Ia pun mendekati anak itu dan menanyakan di mana rumahnya. Lalu anak itu mengajak Tao ke suatu tempat. Anak tersebut pun menunjukkan sebuah makam dan mengatakan itu adalah dia. Tao pun terkejut. Saat ingin pergi dari situ, anak tersebut memanggilnya dengan sebutan ibu. Tao pun berhenti. Anak tersebut mengatakan bahwa dia telah menunggunya begitu lama. Saat melihat nisan di makam itu, Tao kaget. Ternyata itu adalah makam janin yang pernah dia aborsi dulu. Ia pun kembali mengingat saat dia melakukan aborsi di rumah sakit. Ternyata selama ini yang menghantuinya bukanlah roh janin Nyu, melainkan roh janin Tao sendiri. Anak itu mengatakan dia tidak punya kesempatan untuk menjadi seorang anak, dan ia sangat sedih. Roh anak tersebut juga mengatakan di dalam makam ia merasa dingin dan gelap. Dia merasa takut. Sekarang setelah berjumpa dengan ibunya, ia ingin mendapat kasih sayang yang tidak pernah ia dapatkan. Lalu ibunya bertanya bagaimana ia bisa menemukannya. Dan anak itu menjawab, setelah digugurkan, ia selalu bersama ibunya. Namun karena ibu takut dan tidak ingin bertemu dengannya, ia pun marah pada ibunya. Tao pun meminta maaf kepada anaknya karena tidak berani mempertahankannya dulu. Anak itu pun mengatakan dia tidak akan bisa bertemu ibunya lagi. Dan inilah pertemuan terakhir mereka. Karena dia sudah memaafkan ibunya dan tidak benci lagi. Dia pun harus pergi. Dan permintaan terakhir anak tersebut adalah agar ibunya memberikan nama untuknya. Tao pun memberikan nama Tong untuknya. Dan akhirnya roh anak tersebut pun pergi. Saat Tuan datang ke makam itu, dia melihat Tao sedang menangis di atas makam anaknya. Ternyata Tuan memiliki kemampuan untuk melihat roh. Dan sebelumnya, di saat Tao ingin menggugurkan kandungannya, ia juga melihat roh anak pertama yang Tao gugurkan. Roh anak tersebut meminta agar Tuan menghentikan ibunya untuk menggugurkan kandungannya yang kedua ini. Setelah itu, Tao pun pulang ke rumah. Ia melihat suaminya sedang menangis sambil memandang foto-foto mereka. Tao pun sedih melihat roh suaminya itu. Setelah itu, Tao meminta maaf kepada suaminya karena suaminya meninggal dalam kecelakaan. Tung pun menjelaskan alasan kenapa ia ingin menggugurkan kandungan istrinya. Bukan karena masa lalunya, melainkan karena anak tersebut akan terlahir dalam keadaan yang cacat parah. Lalu Tung membakar sebuah dupa. Tao terkejut dan melihat ke arah meja. Ia melihat fotonya yang ada di meja itu. Ternyata yang meninggal adalah Tao, bukan Tung suaminya. Roh Tao pun histeris dan membanting fotonya. Di sisi lain, Pong membawa abu putranya ke kuil. Akhirnya, arwah Tao pun bagaikan mengalami gangguan jiwa karena harus menanggung semua kesalahannya. Tuan sudah sering melihat kejadian seperti ini. Lalu Hai Bei bertanya kepada Tuan bagaimana ia bisa melihat semua ini. Lalu Tuan berkata,
Kita bisa melihatnya ketika memiliki pikiran yang bersih. Saat Haibei mencoba membersihkan pikirannya, beberapa waktu kemudian, seorang pelajar ingin menggugurkan kandungannya. Dr. Pong pun mencoba untuk menghentikannya. Namun karena takut dengan orang tuanya, dia pun jadi bimbang memutuskan. Nah, itu tadi alur cerita Fong Ni aka The Unborn Soul 2023. Film yang mengisahkan tentang karma yang tetap berlaku kepada siapapun yang berbuat salah. Apa yang terjadi dalam hidup kita sudah menjadi takdir yang harus kita jalani. Tapi jika kamu tidak menerimanya dan malah menambah kesalahan, maka hidupmu juga tidak akan pernah berubah. So, terimalah nasibmu dan bersyukurlah dengan apa yang kamu dapat. Niscaya, itu akan membuahkan kebahagiaan sejati dan karma baik dalam hidupmu. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.